wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan yang suci Al-Quran, yang mana akan dibacakan oleh qori nasional kita, yaitu Muhammad Syukran. Kepada Muhammad Syukran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala. Yang kami hormati para guru-guru yang telah jauh menyempatkan waktunya untuk kemudian memberikan kepada kita banyak hal, yang utama adalah ilmu. Juga para ustadz dan para alim ulama yang telah menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ustaz kita, Ustaz Hadi Nur Ramadan, dan juga moderator kajian kita pada malam hari ini yaitu Muhammad Tegar Mandawa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dia mendapat pilihan, maka perubahan saya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan mengangkat sul syarif. Jika satu peluru dapat menembus satu kepala, maka satu kata satu tulisan dapat menembus 100 hari dari dua kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Hai komite Tahiyatul Islam, Tahiyatul Majinah, Tahiyatul Fiyah, Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur ikhwah fillah, kawan-kawan sekalian, bapak, ibu semuanya. Sebenarnya segan ya saya karena duduk di atas gitu. Maka unzurna semoga kita bisa belajar bareng dengan melihat apa yang dikatakan bukan siapa yang mengatakan gitu. Pertama-tama Ustaz, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan hari ini kawan-kawan sekalian. Karena berkat rahmat Allah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian akbar ini, ngaji akbar dengan tema melahirkan kembali generasi Buya Hamka di bumi Rahbina. Masya Allah. Sebenarnya pembahasan ini biasanya dibahas di kelas-kelas, tapi hebatnya Prime hari ini kawan-kawan sekalian, dia bahasnya di masjid. Masya Allah, luar biasa. Dan tak lupa pula selalu merangkaikan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang mata air ketauladanan. Beliau suri tauladan berakhlak karimah. Beliaulah suri tauladan kita dalam melakukan apapun. Maka apapun yang kita lakukan, maka semuanya itu harus dinisbatkan kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kawan-kawan sekalian, juga untuk membuka hari ini, maka ada pepatah yang mengatakan bahwa saya tak kenal maka tak sayang, benar? Maka kayaknya kita harus kenalan dulu lah sama Ustadz ya. Insyaallah. Hari ini kita sudah hadir ya, mungkin salam takzim kepada Ustadz Hadi Nur Ramadan. Selamat datang Ustadz di Rahbina, Masya Allah. Dan kawan-kawan sekalian, mungkin izinkan Anda ya memperkenalkan diri, nama Anda Muhammad Tegar Mandawa. Izinkan Anda hari ini untuk mengawal kajian kita hari ini dengan tema melahirkan kembali generasi Buya Hamka di bumi Rahbina, Masya Allah. Mungkin izinkan Anda juga untuk membacakan sedikit CV dari Ustadz Hadi Nur Ramadan ya. Beliau sekarang diamanahkan sebagai Wakil Sekretaris LSBPI MUI Pusat. Beliau juga lahir di Bogor 2 Mei 1989 dan domisili sekarang di Depok ya. Di Depok domisilinya. Ya, Masya Allah. Sekarang kegiatan beliau dosen STI di Jakarta, pendidikan juga menjadi pendidik muallimin pesantren Bogor ya saya. Terus jadi pengajar pesantren Bogor juga, terus pembina dakwah kampus Sejabodetabek dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan Ustadz hari ini itu selalu bergelumut dengan dakwah sendiri, Masya Allah. Dan mungkin untuk karyanya jangan diragukan lagi kawan-kawan sekalian. Mungkin kawan-kawan sudah tahu karya-karya Ustadz hari ini. Kalau tidak salah setahunnya 10 buku saja atau lebih. 12, Masya Allah. 12 buku. Yang Anda tahu itu patah tak tumbuh hilang tak berganti. Itu fenomenal kali saya. Dan hari ini nanti kita akan bahas-bahas lebih dalam lagi kawan-kawan sekalian. Maka langsung saja untuk
menghemat waktu, kita serahkan langsung kajian kita pada malam hari ini kepada Ustaz Hadi Nur Ramadan. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahman ala al-Qur'an ala kali salam ala mahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, di maghrib ini Allah limpahkan kita kekuatan, Allah turunkan istiqamah dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk membangkitkan batang taranda. Salawat serta salam tercurah pada uswah kedua kepada diri kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para angku-angku, para candian pandai, dan para anak muda, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nagari-nagari. Saya sampai di sini hari Kamis kemarin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Saya ngisi di Bukit Tinggi. Ngisi di berbagai tempat, dan saya ngisi di tempat Akabah. Akabah adalah satu tempat pengkaderan dakwah yang didirikan oleh ulama-ulama Sumatera Barat. Salah satunya adalah Buya Datin Palinggokayu. Tadi pagi saya mengisi seminar nasional di Istana Bung Hatta tentang pemikiran dan perjuangan Buya Datin Palinggokayu untuk agama dan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bukan asli orang awak, tapi awak Sumando. Alhamdulillah sejak tahun 2004, tepatnya kelas 2 SMP, 2 sanawiyah, saya bertekad mewakafkan hidup saya untuk mengumpulkan semua karya ulama-ulama Minang. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Hamka didik oleh ayahnya, Hamka dikader oleh ayahnya. Kita bukan bernostalgia. Hari ini kita akan juga belajar bagaimana Haji Rasul ayahnya Hamka dididik oleh kakeknya Ki Hamka. Saya pertama kali ingat waktu kecil, waktu saya TK. Saya pertama kali ingat Buya Hamka. Kakek saya saya asli Betawi, kakek saya Betawi. Dan kakek pernah dikunjungi oleh Buya Hamka sewaktu Hamka membetulkan mobilnya yang rusak di rumah saya di Depok, di rumah kakek saya. Dan sejak kecil, sejak SD, saya sering diajak oleh kakek ke 3 tempat. 3 tempat itu menjadi sebuah tempat kenangan untuk saya. Sampai sekarang pun 3 tempat itu saya terus menyambung tali silaturahmi dan berbagi ilmu sejarah perjuangan ulama-ulama Minang. Yang pertama di Masjid Al-Azhar di Kebayoran, yang kedua di Masjid Al-Munawwarah Tanah Abang, dan yang ketiga di Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Islami Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kisah-kisah yang memberikan saya inspirasi. Sejak kecil saya sering diceritakan oleh kakek tentang Hamka, Kiai Haji Sansori, Kiai Haji Firdaus Aem, Pak Natsir dan sebagainya. Itulah yang kemudian mengilhami saya. Saya harus menikah dengan orang Minang. Alhamdulillah awal dapat Sumando, awal dapat orang Pariaman, awal Sumando ya. Kalau kita baca tafsir Al-Azhar, hari ini kita akan bedah tafsir. Saya bawa tafsir Al-Azhar bapaknya Buya Hamka, Haji Rasul. Tidak muat loh, kebanyakan bukunya. Dan ini kalau kita baca tafsir Al-Azhar pengantar, dalam pengantar jilid pertama,
Di situ Hamka mengisahkan bagaimana ia bermimpi ketemu ayahnya. Jadi ini tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Burhan, tafsir yang ditulis oleh bapaknya Buya Hamka tahun 1927. Dan saya dapatkan tafsir ini di Eropa. Tadi saya ngisi seminar di Istana Bung Hatta, membangkitkan batang tarannum. Untuk membangkitkan batang tarannum itu caranya bagaimana? Maka kalau kita ingat pesan Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Malik, jikalau engkau ingin belajar bangkitnya orang-orang terdahulu, jikalau engkau ingin belajar hari ini engkau menjadi orang yang tangguh, ingin bangkit, maka pelajarilah orang-orang dahulu bagaimana mereka tangguh dalam berjuang. Maka belajar sejarah itu seperti kita main panah. Belajar sejarah itu seperti kita main panah. Semakin busur panah kita tarik ke belakang, maka busur panah akan semakin melaju ke depan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar kita belajar kepada orang-orang terdahulu. Bagi kita orang beriman, sejarah itu bukan hanya sekedar informasi, ilmu masa lampau, bukan. Tapi sejarah yang kita pegang, yang kita pelajari harus menjadi ibrah. Pelajaran. Ibrah berasal dari bahasa Arab, abarah, jembatan. Jadi orang yang tidak belajar sejarah masa lampau, dia tidak akan tahu kondisi masa depan. Nah, Buya Hamka ketika menulis tafsir Al-Azhar di Cipanas, di Bungalow, kebetulan saya punya guru Kiai Haji Fahir Az-Zahari. Beliau adalah muridnya Buya Hamka yang sekarang usianya 93 tahun. Waktu Hamka di penjara tahun 60 di Bungalow, dia sehari-hari bertemu dengan Buya Hamka dan beberapa kali yang mensuplai kertas untuk Hamka menulis tafsir Al-Azhar. Ketika Hamka menulis tafsir Al-Azhar, Hamka teringat memori beberapa puluh tahun sewaktu dia berada di Maninjau. Guru-gurunya yang dia kenal di dalam tafsir Al-Azhar adalah yang pertama adalah ayahnya. Bahkan ketika hendak menulis tafsir Al-Azhar, Hamka bermimpi bertemu dengan ayahnya yang sudah lama wafat. Nah, tafsir Al-Burhan ini Pak, tahun 1927 walaupun sebelumnya tafsir ini sudah diajarkan oleh Haji Rasul untuk orang-orang Minang. Dari Haji Rasul ya, banyak nanti akan lahir orang-orang hebat. Ada Buya Malik Ahmad ya, ada Rahma El-Musia, ada Zainuddin Labai El-Nusi ya, ada siapa? Ilyas Yaqub, Muhtar Lutfi ya, Hamka, Angkumudo Abdul Hamid Hakim ya, dan seterusnya. Wallahi demi Allah, jikalau kita hari ini generasi muda Minang tidak tahu perjuangan mereka, jangan harap kita bisa melanjutkan perjuangan mereka. Makanya saya menulis buku berjudul Patah Tak Tumbuh, Hilang Tak Berganti. Bukan patah tumbuh hilang berganti. Kalau patah tumbuh hilang berganti adalah satu estafet perjuangan ketika seseorang meninggal, maka akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Itu patah tumbuh hilang berganti. Tapi kalau hari ini, generasi hari ini tidak mempelajari warisan-warisan kekuatan orang-orang dahulu, bagaimana mereka berjuang, wallahi demi Allah, kita tidak akan bisa menjadi pelanjut sejarah. Oleh karena itu dalam siklus roda putar sejarah ada 4 dalam roda sejarah. Yang pertama generasi perintis, generasi pejuang. Yang kedua generasi pelanjut. Yang ketiga generasi penikmat sejarah. Dan yang keempat generasi penghancur sejarah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi generasi pelanjut sejarah. Jangan sampai kita anak-anak Minang ini menjadi generasi yang patah tak tumbuh hilang tak berganti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar dari Hamka, Haji Abdul Malik
itu adalah singkatan yang dimana disingkat dari 3 nama tokoh orang-orang Minang yang besar dalam sejarah di Minangkabau. Yang pertama Abdul Malik Hamka, yang kedua Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka, dan yang ketiga Syekh Yusuf Amrullah. Karena waktu Isya dikit lagi, kita akan bedah nanti tafsir surah Al-Burhan, dan yang kedua tafsir Al-Azhar surah Al-Furqan ayat 40. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita, kata Buya Hamka, harus punya bibit-bibit zarrah, bibit-bibit yang baik untuk melahirkan generasi yang baik. Dan bagaimana Hamka dan ulama-ulama Minang, generasi Minang, mereka menjadi generasi yang tangguh, mereka dididik menjadi generasi yang hebat. Insyaallah kita lanjutkan setelah pada sholat Isya. Baik, syukur jazakallahu khair Ustaz atas penyampaiannya. Itu sejak kecil ya, kakek itu melakukan 2 hal kepada saya. Yang pertama mengisahkan orang-orang Minang, kehebatan orang-orang Minang, baik itu Hamka, Kiai Haji Sansori, Pak Natsir dan sebagainya. Dan yang kedua, kakek adalah orang pertama yang mengajarkan saya mencintai bagaimana membangun literasi. Orang-orang dulu, orang-orang Minang itu hebat pembaca yang luar biasa. Kalau hari ini orang Minang itu lebih senang japing, ya, apa Pak? Kalau japing lebih senang dengar daripada baca. Itu kemajuan apa kemunduran? Bukan awak yang bilang ya, bapak-bapak yang bilang. Nah, kita lihat bagaimana Hamka, ya. Nanti kita lihat bagaimana Hamka itu baca buku sejak usia 14 tahun baca buku. Jadi kakek itu waktu saya kecil itu berlangganan 4 majalah. Yang pertama majalah Panji Masyarakat, dan yang kedua majalah Media Dakwah, majalah Al-Muslimun, dan majalah Risalah. Padahal kakek saya itu sehari-hari montir mobil, Pak. Montir mobil. Dan sejak SD itu ya, di majalah-majalah itu suka ada karikatur. Ya, karikatur, dan saya senang gambar. Sampai karikatur itu saya tempel dalam satu album dan saya serahkan ke kakek saya. Lalu kakek saya bilang, kalau kakek meninggal, kamu yang harus menjadi pewaris buku-buku ini. Lalu yang kedua, ya, setiap saya membaca majalah, itu selalu ada hal-hal yang baru. Makanya kemudian saya mendirikan, waktu saya sekolah mu'alimin di pesantren, saya mendirikan kelas 1 mu'alimin itu. Saya buat lembaga Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun, sebuah lembaga riset sejarah. 1 mu'alimin, 1 SMA saya buat lembaga itu. Baru kuliah saya fokus lebih fokus lagi mendirikan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Pusat Dokumentasi Indonesia Tamadun adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan karya-karya ulama-ulama dan pejuang di Indonesia. Ada ulama, kalau teman-teman ke rumah saya, alhamdulillah kami baru mengumpulkan buku arsip dokumen jumlahnya 9.761. Ada karya ulama Madura, ulama Jawa, ulama Minang, ulama Aceh, ulama Betawi dan sebagainya. Tapi di antara yang saya koleksi, Minang yang paling banyak. Makanya saya kalau ke Minang itu, pertama saya ngisi seminar, yang kedua saya silaturahmi ke tokoh-tokoh, sekaligus ngisi berbagai kajian. Tapi yang lebih penting adalah saya berburu manuskrip. Alhamdulillah saya baru dapatkan tafsirnya Haji Agus Salim. Nanti kita akan bedah pada Isya, ya, bagaimana konsep nasionalismenya Haji Agus Salim yang melampaui pemikirannya dari Bung Karno. Nah itu pengarsip sejarah. Jadi pembaca sejarah itu, kalau kita mau menjadi penulis sejarah, kita harus menjadi pengarsip sejarah. Alhamdulillah beberapa para sejarawan, termasuk saya punya hubungan baik dengan sejarawan di Mina seperti Uda Fikrul Hanif, ya, insya Allah nanti bukunya tentang Buya Malik Ahmad akan kita terbitkan. Lalu yang kedua dengan Pak Hasrul Caniago, saya sering diskusi sama beliau.
Dan beliau bilang harusnya Ustadz Hadi ini disupport ya oleh orang-orang Minang ya. Dan alhamdulillah ya, hari ini tuh saya disupport oleh para bapak ibu dari Nagari. Karena tugas kerja membangkitkan Batang Taranang ini bukan tugas kita, bukan tugas saya, tugas kita semua. Itu. Dan alhamdulillah rumah kami pernah beberapa kedatangan dari wakil wali kota Bukit Tinggi pernah, dari kepala dinas Sumatera Barat pernah, terakhir kemarin dari Malaysia datang ke rumah saya untuk melihat karya-karya ulama-ulama Minang. Silakan monggo kalau bapak ibu ke Jakarta ke rumah saya, insya Allah awas siapkan nasi kapau. Nasi kapau versi Betawi. Baik Ustaz, syukur jazakallah khair. Mungkin kawan-kawan masih penasaran ya dengan kajian kita hari ini. Tapi tunggu kawan-kawan sekalian, karena kita dibatasi dengan Isya. Jadi insyaallah pada Isya kita akan lanjutkan kajian dari Ustaz Hadi Nur, insyaallah. Mungkin hanya itu kita